Dan kebetulan untuk hari ini dan 1 pekan ke depan, insya Allah nanti yang ngajar depannya saya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita bikin kontrak pembelajaran dulu khusus untuk materi IPA, kontrak pembelajaran. Misalkan, kenapa kita perlu mempelajari ini materi statis? Yang perempuannya mungkin ada yang mau jawab? Enggak? Ini enggak ada yang mau jawab ya? Tahu. Jadi sebelum kita mengulas atau membahas lebih lanjut, lebih dalam terkait fisik statistik, kita harus tahu dulu manfaatnya itu apa buat kita, ujiannya apa, gitu, biar kita bisa ada keterkaitan sama materi ini. Nah, kenapa kita perlu mempelajari materi fisik statis? Karena disadari atau tidak disadari ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita fenomena gejala fisik statis itu sering kita temui. Contohnya itu apa? Ada yang tahu? Terus lagi ya, jadi fenomena fisik statis itu sering kita temui. Salah satunya itu fenomena yang sekarang musim hujan. Ada kilat-kilat, itu namanya apa? Iya ya, betul, itu salah satu fenomena dari gejala fisik statis. Yang mana ada yang tahu nggak kenapa petir itu bisa terjadi? Kalau dalam sains itu kenapa sih petir itu bisa terjadi? Ya, terus habis tabrakan ngapain? Biar semua. Ya benar. Kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi petir itu terjadi karena ada awan satu sama lain saling bergesekan. Nah, dari bergesekan itu menghasilkan elektron-elektron bebas, dan setelah itu elektron bebas itu nantinya akan berkumpul. Nah, setelah berkumpul, si elektron ini nantinya ketika memang sudah cukup beda potensialnya, dia akan menyambar permukaan bumi. Jadi kayak ada kilatan gitu kan, kayak kilatan warna putih. Sebabkan karena adanya elektron yang bebas. Terus apakah hanya dari fenomenanya itu hanya titik aja? Kita kan berdiri saja mengidentifikasikan jenis-jenis mata listrik, lalu menjelaskan mata listrik, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar daya tolak dan mata listrik, lalu menghitung besarnya daya tolak dan mata listrik, dan yang terakhir menganalisis reaksi dan penguatan karena pengaruh jarak. Dan setelah itu nanti kita ada praktiknya dari mata listrik. Nanti kita akan membahas terkait tolak, dan setelah itu nanti praktik. Ada yang mau ditanyakan? Yang di pojok ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Ya? Sudah jelas ya? Kita mau belajar apa? Jangan terlalu sekarang di sini kita saling berinteraksi. Oke? Nah, yang pertama ada Sunanato. Sunanato, tadi kan kita udah tahu ya fenomena statis itu apa, contohnya itu petir, terus tadi yang menggali sumber dimasukkan, tadi itu rambut, dan statis itu apa sih? Jadi statis itu fenomena listrik pada muatan listrik yang diam atau statis. Jadi statis itu kata nama lainnya itu apa? Iya, ya diam. Di statis ini ada yang tahu? Nah, kalau inti itu terdiri dari apa? Neutron dan atom sendiri ya, mengatakan tadi enggak orang itu netral, jadi dia muatannya itu ada positif terus ada negatif kayak gitu. Nah, elektron sendiri ini yang ada di atom itu dapat berpindah bebas dari satu atom ke atom lainnya. Berbeda sama yang proton. Proton itu tidak bisa berpindah-pindah ke atom yang lainnya kayak gitu. Nah, saat elektron dari atom sebuah benda berpindah ke atom benda yang lainnya, maka akan terjadi ketidakseimbangan jumlah elektron di dua benda tersebut, sehingga menyebabkan perbedaan muatan listrik pada sebuah benda dan menyebabkan atom bermuatan listrik. Jadi pas elektronnya itu berpindah ya dari satu atom ke
kayak gitu. Kalau dia berpindah akan kekurangan elektronnya kayak gitu. Terus untuk ketentuan muatan listrik pada benda-benda itu, yang pertama bermuatan netral apabila jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya. Dan bermuatan sama jenisnya itu nantinya terdapat tolak menolak. Ini contohnya logamnya itu awalnya tidak bermuatan listrik, tapi setelah didekatkan dengan apa itu konduktor ya, konduktor. Nah di itunya si logamnya itu bisa bermuatan listrik. Ada yang pertanyaan? Penjelasannya terlalu cepat. Apa? Contoh konduktor. Jadi isinya itu aluminium juga bisa, tapi kalau di ini logam itu lebih kuat kayak menghasilkan muatan listrik kayak gitu. Aluminium juga termasuk. Oke, ada yang bertanya lagi? Udah paham ya? Jadi pas ada benda yang bermuatan listrik itu tidak akan dengan benda yang tidak bermuatan listrik itu bisa menghasilkan benda itu bermuatan listrik kayak gitu. Jadi kayak pindah kayak gitu. Terus yang terakhir itu induksi. Nah induksi ini ketika sebuah benda itu bermuatan listrik didekatkan dengan benda yang terkait elektrosoknya ini nanti bisa kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Ini kan baru sama membuat benda bermuatan listrik. Kalau sudah lanjut ke hukum kolom. Ada yang tahu hukum kolom itu apa? Buka bukunya, guysnya. Hukum kolom itu apa? Apa? Angkat tangannya. Terus apa tadi? Jalan. Benar apa salah? Ternyata salah. Oke, jadi rumusnya jadi hukum itu F sama dengan K dikali I1 dikali I2 dibagi F sama 2. Kalau misalkan rumus cepatnya cara bilang penghafalnya itu kali itu rapat. Jadi K dikali I1 dikali I2 dibagi jarak kaki itu rapat. Rapatnya kan R-nya juga ya, jadi rapat. K itu rapat. Itu cara mudah buat penghafalannya. Nah ini benar ya. Jadi rumus dari hukum kolom itu sendiri. Nah R sama dengan K dikali I1 dikali I2 dibagi S sama 2. F-nya itu gaya, satuannya itu terus I1 itu apa? Muatan. Satuannya apa? I2 itu apa? Muatan kedua. Satuannya juga sama, kolom kayak gitu. Terus yang tadi itu konstanta kolom. Satuannya apa? Meter persegi. Yes. R-nya itu apa? Buat benda. Kelompok satunya, kelompok 1, kelompok 2, yang itu apa? Jawaban sementara, kenapa enggak?
nanti kalian lihat. Misalkan di sini ada apa nih? Datanya itu ada yang pertama. Jadi kan ada 2 kali bukaan. Yang pertama itu balon 1 yang kuning, terus digesekkan ke center. Nanti dilihat sebelum itu ada berapa jumlah elektron atau protonnya. Nah, kita lihat ada berapa jumlahnya. Terus pas setelah digosokkan, itu di situ itu ada berapa elektron atau protonnya. Terus sama pas dalam juga. Nanti ditulis di atas. Terus yang ini yang kedua, nanti yang kedua itu ada balon hijau sama putih. Kalau ini sama putih biasa. Sama juga induknya. Yang pertama itu lima mata sebelum digosokkan. Pengatan yang positifnya itu ada berapa? Nanti ditulis ini ya. Terus negatifnya ada berapa? Nah di sini udah ada hipotesisnya. Hipotesis itu apa? Jawaban sementara. Benar apa enggak? Alat dan bahannya udah ada ya di sini. Terus cara kerjanya nanti saya sendiri yang istilahnya apa ya? Jadi yang mengoperasikan ini yang pengen itu nanti kalian sambil saya apa operasikan nanti kalian lihat. Misalkan di sini ada apa nih? Datanya itu ada yang pertama. Jadi kan ada 2 kali bukaan. Yang pertama itu balon 1 yang kuning, terus digesekkan ke center. Nanti dilihat sebelum itu ada berapa jumlah elektron atau protonnya. Nah, kita lihat ada berapa jumlahnya. Terus pas setelah digosokkan, itu di situ itu ada berapa elektron atau protonnya. Terus sama pas dalam juga. Nanti ditulis di atas. Terus yang ini yang kedua, nanti yang kedua itu ada balon hijau sama putih. Kalau ini sama putih biasa. Sama juga induknya. Yang pertama itu 5 mata sebelum digosokkan. Pengatan yang positifnya itu ada berapa? Nanti ditulis ini ya. Terus negatifnya ada berapa? Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami satu akan mempresentasikan tugas dengan kakak-kakak adik-adik. Saya belum tahu. Namanya siapa? Saya Rizky. Iya, satunya lagi. Terus ini juga yang berbeda itu pasti yang berbeda itu muatan negatifnya atau positifnya negatif. Yang tadi kita jelaskan elektron itu akan berpindah ke atom yang lainnya sedangkan proton itu bakalan tetap itu. Jadi yang di balon itu muatan elektronnya itu bakal berlebihan, jadinya bakal terjadi tarik menarik ke sekitarnya. Tapi pas lagi dingin, apa yang terjadi? Tolak menolak karena beda muatannya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kita tadi mempelajari tentang apa aja? Sama? Kamu Pi, aku udah gak kuat. Terus nanti